Audio Jungle. Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur sekali hari ini kita akan menemui seorang tokoh gerakan koperasi di Kota Denpasar. Beliau adalah seorang yang memulai merintis gerakan koperasi dari bawah hingga koperasinya besar seperti sekarang. Kita akan menemui Bapak Idewo Bagus Putu Budo, SEMM. Beliau adalah Ketua Koperasi Serba Usaha Desa Pomogan. Hari ini sudah berada di kantornya, kita akan bertemu beliau dan mengulas cerita tentang bagaimana beliau membangun gerakan koperasi ini. Om Swastiastu Pak Dewo. Om Swastiastu. Pak Dewo, mungkin bisa cerita sedikit apa yang mendasari Pak Dewo niki terjun di gerakan koperasi Pak Dewo? Yang mendasari begini, kepercayaan masyarakat dulu ini. Oke. Ceritanya begini. Jadi kebetulan saya sendiri berpengalaman di bank dulu, Bank Perniagaan Umum dulu. Dari tahun 70 sampai dengan 1990, 20 tahun di sana. Kemudian langsung saya dipercaya selaku klien banyak dan kepala dusun, lumayan juga itu banyak. Sudah itu, nah di kala tahun 2004, karena koperasi Pomogan ini didirikan pada tanggal 31 Maret 1990, di mana dalam perjalanannya artinya tidak kelihatan, artinya sudah tidak pernah mau dicabut badan hukumnya. Nah, oleh karena demikian, karena ini didirikan di Desa Pomogan oleh Perbekal Kepala Desa, maka pada waktu itu diadakan rapat pertama kali pada 6 Juni 1994. Nah, di sanalah disepakati untuk melakukan peremajaan pengurus. Nah, kebetulan kami sendiri dipercaya karena mungkin Perbekal pada waktu itu adalah melihat bahwa saya berpengalaman di bank, makanya kami siap untuk melakukannya. Tahun berapa Pak Dewo jadi ketua? Jadi ketua adalah diangkat 6 Juni 94. Nah, jadi 6 Juni 94. Nah, kemudian untuk pertama kali kami kelola selama 3 bulan sudah signifikan baik jumlah anggota maupun asetnya. Karena kuncinya adalah kita harus bekerja serius, fokus, kemudian itu harus dipercaya oleh masyarakat. Pak Dewo gini, mungkin awalnya Pak Dewo ini koperasi ini kan tidak berjalan awalnya. Setelah itu Pak Dewo masuk, nah kira-kira tahap awal itu apa yang Pak Dewo lakukan untuk menggerakkan koperasi ini? Nah, di dalam awal pertama kali itu kita benahi itu dengan pengalaman yang kita lakukan kebetulan di bank, karena di sini koperasi adalah serba usaha yang ada simpan pinjamnya juga. Kami membenah pertama adalah sistem akuntansi pembukuannya, manajemennya. Jadi kita mau nyusun SOP-nya juga, siapa mengerjakan ini dan sebagainya, itu kita susun. Ternyata baru 4 bulan sudah bisa melaksanakan rapat pertama kali. Ya, itu dengan lumayan juga SAU yang kita peroleh pada waktu itu, dan anggota juga bertambah. Nah, kemudian setelah itu terus kami kelola tahun demi tahun, sehingga katakanlah karena program kerja sudah tersusun mulai 95, maka 96 karena prestasi, jadi kemungkinan entah bagaimana penilaiannya, kami mendapat prestasi tingkat Kota Denpasar. Sebagai koperasi? Berprestasi tingkat sebagai koperasi yang berprestasi tingkat Kota Denpasar. Nah, artinya kan Pak Dewo sudah mencapai di awal-awal ini memang agak sulit perjuangannya dan diapresiasi oleh pemerintah. Nah, setelah itu apa Pak Dewo yang dilakukan sehingga koperasinya terus berkembang seperti sekarang? Nah, jadi begini, di samping kita mengikuti pelatihan, jadi pelatihan bidang perkoperasian, semuanya kita harus ikuti gitu. Kemudian juga kita memberikan suatu pelatihan kepada anggota untuk memberikan suatu pemahaman
apa manfaat sebagai anggota dan apa manfaat dan kemudian apa yang harus dilakukan oleh anggota. Jadi dalam upaya kita memotivasi anggota dalam meningkatkan partisipasinya. Lalu di koperasi ini kan peran anggota menjadi penting. Nah, kira-kira bagaimana Pak Dewo pada awalnya ini meyakinkan anggota yang awalnya pesimis dengan koperasi di awal, kembali setelah Pak Dewo memimpin koperasi ini, mereka semakin semangat untuk ikut dalam koperasi ini, Pak Dewo? Ya, memang Pak, pada tahun-tahun terdahulu sebelum saya itu memang banyak koperasi tapi mati, tidak bisa jalan. Nah, kemudian kami menyelip setelah dilakukan pembenahan manajemen termasuk administrasinya di sana. Jadi kebetulan mendapat prestasi tingkat madya pada Kota Madya pada waktu itu. Di situ saya sendiri mempunyai suatu gagasan bekerja sama dengan desa mengadakan lomba Bleganjur. Nah, kemudian trofi yang diperoleh dari Kota Madya gitu kita harap sehingga oleh anggota. Dilihat oleh anggota, terutama penonton itu sendiri gitu. Terus kita informasi itu seperti itu gitu. Lalu apa langkah-langkah Pak Dewo setelah berprestasi? Ini kan tidak cukup hanya begitu aja. Nah, apa mungkin yang spesifik yang Pak Dewo lakukan sehingga jumlah anggota terus bertambah, kinerja keuangan koperasi semakin membaik? Dan apa yang Pak Dewo lakukan? Jelas kita kan selalu adakan rapat koordinasi dengan perangkat-perangkat pengurus yang ada, baik itu pengurus, pengawas, kemudian ada di situ penasehat. Kemudian tapi memang dari pengurus sendiri, saya sendiri yang menyusun, kita menyusun program jangka panjang, kata 5 tahun ke depan, apa sih, baik dari segi perencanaan penempatan jumlah anggota, kemudian juga tabungan, kemudian pinjaman dan lain sebagainya, dan usaha-usaha yang harus kita garap pada waktu itu gitu. Nah, ternyata ya berhasil, tidak tahu entah bagaimana itu masyarakat percaya gitu. Nah, itu akhirnya berkembang. Kami sudah katakanlah mulai 95 kita mengelola. Tahun 2000 sudah bisa membeli tanah, sebidang tanah di tempat kantor ini. Itu artinya apa? Kita beberapa terobos yang kita lakukan, satu bekerja sama dengan bank. Pertama Bank Bukopin di situ bekerja sama. Pertama Pak Dewo ya? Ya, karena pada waktu itu pemerintah terus terang aja menggalakkan memberikan bantuan kepada koperasi. Jadi peluang-peluang itu kita tangkap. Nah, tetapi setelah menangkap itu kita harus lakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, jangan menyimpang gitu. Jadi yang jujur, pembayarannya bagaimana dan sebagainya. Gitu. Nah, kira-kira Pak Dewo ini kan terkait dengan bisnis sekarang. Perkembangan aset Pak Dewo awalnya mungkin kecil Pak Dewo. Setelah itu tumbuh. Nah, apa yang dilakukan Pak Dewo ini sehingga aset Pak Dewo terus bertumbuh ini? Apa yang upaya-upaya yang dilakukan Pak Dewo? Itu memberi motivasi terhadap anggota, memberikan suatu pembekalan, pelatihan terus setiap tahun pada waktu. Sebenarnya aset Pak Dewo awalnya berapa? Karena tahun sekitar 4 juta berapa itu. Awalnya modalnya 4 juta. Ya. Sudah itu meningkat lumayan jadi ratusan, kemudian sampai 200 miliar gitu. Karena udah ada datanya, memang ada. Sekarang Pak Dewo aset sekarang sudah sampai berapa sekarang? Sekarang asetnya per 2019 Desember itu asetnya 104 miliar. Dengan anggota? Dengan anggota 2000 sekian. Lalu kira-kira Pak Dewo setelah awalnya Pak Dewo kan concernnya di simpan pinjam nih. Nah, sekarang karena bentuknya koperasi serba usaha kan mengembangkan usaha-usaha lain. Usaha-usaha apa yang sudah pernah Pak Dewo kembangkan ini? Jadi usaha-usaha yang kita pernah kan minimarket yang ada di utara, kemudian juga Wasterda, kemudian cuci mobil, dan jasa-jasa lain itu yang kita lakukan gitu. Tetapi yang dominan sekarang yang berkembang terus itu kan berkait dengan simpan pinjam. Yang lain karena dengan ada minimarket banyak persaingan itu yang menjadi persoalan. Karena jumlah anggota kita sekarang ini adalah 2.423 orang. Nah, itu tinggalnya adalah di wilayah Desa Pemongan, jadi 17 dusun. 17 dusun Pak Dewo. Jadi jauh dia, kalau berbelanja ke sini kan mungkin jauh dia. Kebetulan ada minimarket, Alfamart dan lain sebagainya di masing-masing banyak sudah ada. Itu ini ya. Koperasi Pak Dewo ini kan unik Pak Dewo. Artinya di koperasi lain mungkin homogen dia. Tetapi kalau di kan anggota Pak Dewo heterogen Pak Dewo. Artinya wonten nyama Muslim, wonten nyama Kristen. Nah, bagaimana Pak Dewo meramu niki sehingga menjadi sebuah peluang yang sangat bagus Pak Dewo? Artinya begini, kita selalu pendekatan terus. Jadi kita samakan, tidak ada suatu perbedaan walaupun beda tapi tidak ada suatu perbedaan sama haknya selaku anggota.
atau sudah sebagai anggota hanya sama, semuanya sama. Nah, Dan jika juga, misalnya mereka, kalau ini kan yang lihat kalau mereka semeton yang mau Muslim berada acara, koperasi ini juga ikut. Nah, semeton Hindu yang ada acara, koperasi ini juga ikut, seperti itu, Pak Dewa? ya, karena begini, ada acara kita diundang, ya kita menghadiri tetap selalu itu. Kalau yang lain, apa yang kiprah yang dilakukan koperasi ini kepada masyarakat di sekitar Pemogaan ini, Pak Dewa? Selain mungkin tujuan koperasi yang memang mensejahterakan anggotanya. Nah, kira-kira apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat Pemogaan ini dengan adanya koperasi ini, Ki, Pak Dewa? Begini, kita juga strategi kita seperti ini. Jadi di situ kan setiap SAU di situ kan ada pembangunan daerah kerja. Kita juga berpartisipasi baik di adat maupun di pemerintahan desa dinas maupun di Banjar-Banjar. Dikala mereka itu ada kegiatan itu. Nah, jadi secara rutin sudah itu kita lakukan gitu. Di semua Banjar, Pak Dewa? Di Yang, desa juga? jadi Banjar itu yang membutuhkan dikala membangun, kan ada proposal kita berikan. Kemudian di kala SAU itu kita memang sudah canangkan itu adalah ke desa dinas, ke desa adat, itu setiap tahun setelah kerap. Gitu. Ini kan kalau kita bicara koperasi, salah satu tokoh yang di koperasi ini kan ketuanya Pak Dewa lah kira-kira. Ya. Lalu apa yang menjadi mungkin tips atau mungkin yang menjadi strategi Pak Dewa untuk bisa mengantarkan koperasi ini tetap eksis seperti sekarang, Pak Dewa? Yang Pak Dewa pribadi lakukan untuk supaya ini koperasi ini berkembang, karena kan yang menjadi tokoh utama, aktor utamanya kan Pak Dewa nih. Kenapa Pak Dewa kan? Begini, jadi terus terang aja karena artinya sendiri kan banyak belajar juga beberapa strategi yang harus kita lakukan. Kemudian pendekatan juga, pendekatan manusiawi, pendekatan pendidikan melalui pelatihan-pelatihan kepada staf dan karyawan. Karena karyawan kami di sini sudah semuanya kompetensi, sudah mengikuti uji kompetensi, dan kemudian juga pelatihan-pelatihan kepada anggota. Dan kemudian kita mengundang juga anggota-anggota dikala ada sesuatu yang kita hadapi, mohon masukan-masukan. Mereka merasa bisa memberikan suatu keputusan. Jadi cuman saya sendiri selaku pengurus adalah mengonsep, merencanakan, tapi ke semuanya itu kesepakatan berada di tangan anggota itu sendiri. Baik itu anggota selaku perwakilan, tokoh-tokoh yang kita undang, maupun semua anggota bergerak. Artinya kan ini kepercayaan anggota kepada pengurus kan sangat bagus nih, karena Pak Dewo mungkin salah satu pengelola koperasi sekarang yang paling tua mungkin di Denpasar nih kira-kira. Biasanya diganti gitulah Pak Dewo, artinya karena mungkin karena kinerjanya, tapi Pak Dewo yang lihat ini konsisten kinerjanya, bahkan cenderung meningkat nih kira-kira Pak Dewo. Nah, kira-kira apa yang Pak Dewo bisa tips kepada mungkin pengelola koperasi yang ada sekarang sehingga mereka tetap bisa berkreasi, bekerja dengan baik, apa yang bisa Pak Dewa berikan nih? Kepada pengelola koperasi yang yang lain nih kan Pak Dewa nih bisa mencontoh Pak Dewa nih, karena kan Pak Dewa meskipun dari muda sampai sekarang umur 70 masih mengelola koperasi dan koperasinya kinerjanya bagus. Nah, karena pasti yang anak muda sekarang terjun di gerakan koperasi, apa yang Pak Dewa bisa berikan nanti, berikan mungkin sebagai motivasi bagi mereka? Kita kan harus mendorong, harus meniru, walaupun yang terdahulu ya terus terang aja, kalau dahulu kan belum ada IT ya, belum ada IT. Sekarang kan sudah kita mulai, kita pun sudah mengikuti itu, sudah pasang itu. Nah, yang kita lakukan kan apakah malu generasi muda itu mengelola koperasi apa enggak? Sebenarnya keberadaan koperasi ini sangat membantu sekali, terutama masyarakat anggota itu sendiri kan begitu. Kemudian juga secara umumnya koperasi bisa menampung tenaga kerja kan gitu intinya. Nah, tapi kita berharap juga, harapan kita ini jadi peran pemerintah tidak lepas untuk memotivasi baik dari memberi bantuan masalah permodalan maupun pelatihan, pendidikan dan sebagainya. Cuman perlu juga, karena kami sampai mendapatkan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Pak Presiden tahun 2012. Satya Lencana dari Wirakarya, karena Pak Dewa sebagai pengelola koperasi. Selaku pengelola. Bakti koperasi juga dapat. Kemudian juga prestasi-prestasi yang kita raih juga untuk lembaganya itu sampai nasional 4 kali. Koperasi terbaik. Ya, nasional 4 kali. Kemudian juga di dalam laporan keuangan yang
periksa oleh jasa audit juga mendapatkan 6 kali Terbaik. terbaik. Nah, itu kan luar biasa, bangga kita mengelola sebuah koperasi. Artinya, jadi teman-teman barangkali yang berada yang mengelola koperasi, pertama adalah mau belajar, mau meniru orang lain. Meniru bukan menjiplak 100%. Jadi makanya perlu ada, sekarang kan sudah ditiru namanya, dulu kan sudah dibanding namanya. Nah itu perlu juga, perlu yang sampaikan juga, dikala kan pada waktu awal terus pemerintah juga menggenjot diajak studi banding ke Jawa. Itu kita belajar, proses belajar di sana kita melihat apanya kira-kira perlu kita terapkan. Nah itu ya. Nah, itu intinya seperti itu. Kemudian ikhlas kita mengelola, kemudian jangan memandang supaya jangan biar dapat penghasilan besar, tidak begitu. Kemudian harus jujur. Nah, jujur pertama kali harus jujur di dalam. Terus terang aja, saya mengelola koperasi, modalnya jujur. Sekian kejujuran itu Pak, dari segi finansial keuangan. Tidak pernah kami neko-neko seperti itu. Karena apa? Sampai saat ini pun terus terang aja, kami mengelola koperasi sampai 20 sekian tahun. Lebih. 20 tahun lebih Pak. 20 tahun lebih. Kami belum mampu membeli sebidang rumah tanah gitu. Belum bisa, karena terus terang aja mengandalkan penghasilan saja. Kalau di koperasi aja ya dapat SAU ya kita terima segitu. Artinya tidak boleh. Artinya kejujuran yang paling utama. Nah di samping itu yang kita lakukan, di samping itu tekun belajar, mau meniru orang lain, kita harus tetap mohon kepada beliau petunjuk. Yang di atas. Karena kan bagaimanapun juga beliau akan memberikan petunjuk kepada kita itu yang kita terapkan di kita. Artinya Pak Dewo, artinya kalau kita bekerja di koperasi jangan berharap materi ya. Terlalu ke depan, tapi bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita bersikap jujur dan mengelola koperasi ini dengan baik, kan begitu Pak Dewo ya. Nah kira-kira untuk terakhir Pak Dewo, kira-kira kalau Pak Dewo melihat sekarang bagaimana peran pemerintah sekarang mungkin yang mungkin Pak Dewo harapkan untuk ke depan ini supaya koperasi ini bisa tetap eksis, Pak Dewo, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk ini Pak Dewo? Nah, jadi begini, memang peran pemerintah sudah dianggarkan pelatihan kan perlu, sudah perlu. Tetapi di samping pelatihan itu kepada pengelola maupun pengurusnya, kita pun memberikan suatu kayak dulu kan diberikan suatu modal, mungkin dengan bunga murah kan. Karena dulu kan ada istilah donasi dan sebagainya itu. Buktinya dulu kita dapat mendapatkan KSP sektoral gitu, yang mudah-mudahan begitu dengan bunga-bunga rendah itu diberikanlah modal dorongan itu. Makanya kan ada KUR, ada LPDB itu masih dapat ngaruh nggak? Sudah lunas semua, jadi bagi koperasi yang membutuhkan tolong dibantu kan begitu. Oh, yang itu diberikan. Jadi kita kan sudah, ya katakanlah kalau dari segi keuangan, karena masyarakat anggota percaya terhadap koperasinya, mereka makanya tabungan, simpan berjangkanya itu terus meningkat gitu. Inggih Pak Dewo, sukses semua. Ampun keren, ampun akeh niki. Terima kasih. Oke, pemirsa BB News TV, tadi kita sudah mendengarkan paparan, penjelasan dan inspirasi dari Pak Dewo Bagus Putubudo. Banyak hal yang bisa kita ambil. Pertama, kita harus bersama-sama mendorong gerakan koperasi ini tumbuh. Sementara kepada pengelola koperasi diharapkan untuk mengedepankan kejujuran dan tata kelola koperasi yang lebih baik. Karena dengan jujur, maka akan dipercaya oleh anggota. Oleh karena itu, mari kita dukung gerakan koperasi ini menjadi besar. Tidak lupa, saya dari BB News mohon kepada pemirsa BB News dimanapun berada, mohon di like, subscribe, karena dengan like dan subscribe kami akan lebih bersemangat berkarya dan akan mampu menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Titiang Sinap untuk Pramo Santi. Om Santi 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 Om.